Ayu Ambarwati, calon guru penggerak angkatan 11. Saya berasal dari SD Nasional Emerson Primary School Kabupaten Ponorogo. Bapak Ibu hebat, di sini saya tidak sendiri ya Bapak Ibu. Di sini saya bersama rekan sejawat saya, yaitu mohon perkenalkan, nama saya Bu Emil. Saya juga mengajar di SD Nasional Emerson Primary School Ponorogo. Beliau juga mengampu pelajaran IPAS ya Bu, balik kelas 4 Gajah Mada tepatnya. Oke Bapak Ibu, di sini nanti kami akan melaksanakan tahap yang pertama, ya, yaitu kegiatan percakapan praobservasi ya Bu Emil ya. Sebelumnya Bu Emil, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, seperti yang bisa dilihat hari ini Bu Meris, kabar saya baik. Alhamdulillah. Oke Bu Emil. Oh ya Bu Emil, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi ya Bu Emil. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan ini adalah kegiatan atau tahap praobservasi. Nanti sebelum saya datang ke kelas Bu Emil untuk melihat proses pembelajaran Bu Emil. Dan tujuan dari kegiatan hari ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran nanti serta persiapan Bu Emil dalam proses pembelajaran nanti. Gitu ya Bu Emil? Oke Bu Emil, ini nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Emil ya, terkait dengan persiapan untuk observasi selanjutnya. Bu Emil, kira-kira hari ini nanti atau yang akan dilakukan nanti kira-kira tujuannya itu apa? Tujuan pembelajarannya nanti. Baik, kalau pada hari ini ya nanti coba ya kita lakukan nanti dari mapel IPAS yang bertujuan saya berharap peserta didik itu bisa mengetahui bagian-bagian tubuhnya itu apa saja gitu ya. Jadi fungsi dari perbagian tubuhan itu apa saja. Nah ini kan harus dipahami oleh peserta didik pastinya. Oke. Jadi nanti peserta didik melakukan sebuah praktek seperti itu ya Bu ya? Iya, baik, pastinya yang pertama itu ada pengamatan ya. Jadi peserta didik kita bawa keluar kelas begitu, kemudian mengamati tumbuhan apa saja yang ada di luar kelas begitu. Terus pertumbuhan itu apakah ada perbedaannya? Kan ada bunga yang sempurna, ada bunga yang tidak sempurna gitu ya. Jadi kita mengetahui. Terus bagian dari tumbuhan itu apa saja? Nah itu yang pasti akan kami sampaikan gitu ya, biar bisa mengetahui. Jadi anak itu tidak mengetahui, oh ternyata ini tumbuhan saja ya. Ternyata tumbuhan itu banyak macamnya dan banyak sekali fungsi yang diberikan dari tumbuhan itu sendiri. Oh gitu ya. Jadi nanti anak-anak kalau IPAS itu lebih ke terjun langsung ya Bu. Iya. Lebih ke kita nanti sekitar gitu ya. Nah, oke Bu Emil, untuk yang kedua, pertanyaan yang kedua, kita sudah mengetahui tujuan dari pembelajaran Bu Emil nanti apa. Nah, yang kedua adalah kira-kira Bu Emil, dari kegiatan-kegiatan yang sudah Bu Emil lancang itu, kira-kira ingin dikembangkan itu bagian apa Bu Emil? Yang pasti saya berharap itu juga ya, anak-anak itu dapat mencerna dan memahami seluruh materi yang saya sampaikan gitu ya, dan juga mampu mencapai keterampilan dalam berpikir bahwasanya kenapa daun itu berwarna hijau, kenapa rumput itu banyak kenapa batang itu ada yang batang basah, kenapa ada batang kayu. Kemudian waktu kita bernafas, kenapa kita bisa menghirup apa yang kita hirup? Nah, dari mana asalnya? Itu kan juga harus kita perkenalkan. Nah, ternyata kita hidup, manusia hidup itu kan juga berasal dari tumbuhan. Nah, itu sih poin yang paling krusial yang akan kami sampaikan. Karena memang kalau IPAS itu mengarah ke alam ya Bu ya. Gitu. Nah, oke Bu Emil, dalam kegiatan itu selain kita harus tahu apa yang kita perlu kembangkan, otomatis kita juga harus tahu ya Bu Emil, kira-kira nanti strategi yang ingin Bu Emil lakukan untuk pembelajaran agar berjalan sesuai yang diharapkan itu bagaimana Bu Emil? Kalau saya sendiri ya lebih ke diskusi sama kolaboratif. Nah, strategi yang saya gunakan ini menurut saya ini sangat berpeluang untuk memberikan anak itu bisa memecahkan masalah secara baik ya. Peluang kolaboratif dan diskusi ini jauh lebih tinggi saya rasa ya daripada dia hanya memecahkan masalah itu sendirian ya secara individu. Jadi dengan berkelompok berkolaboratif, anak-anak mungkin lebih keingintahuannya terhadap tumbuhan, fungsi
daripada memecahkan masalah secara individu. Oke, terima kasih Bu Emil atas informasi yang sangat gamblang ini ya. Nah, untuk selanjutnya Bu Emil, kira-kira nanti karena kan anak-anak itu kan di kelas itu pastinya kan bermacam-macam ya, bermacam-macam heterogen lah di kelas itu. Kira-kira nanti apakah ketika pembagian kelompok itu apakah ada strategi seumpama apakah ada strategi-strategi tertentu untuk pembagiannya? Mungkin bisa kita coba dengan asesmen ya. Beberapa anak-anak kita berikan asesmen terhadap anak, mungkin minatnya seperti apa, apakah anak itu lebih cenderung ke kinestetik atau pengamatan pada gambar atau secara visual gitu ya. Apa juga kita bisa melibatkan anak-anak di luar kelas gitu. Jadi, nah asesmen itu bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah minat anak itu seperti apa, gaya belajarnya itu seperti apa. Mungkin itu bisa digunakan. Oke, terima kasih Bu Emil. Nah, kira-kira ya Bu Emil, setelah saya mengetahui rencana-rencana dari Bu Emil, itu akan dilaksanakan kira-kira kapan? Oh iya, kebetulan karena materi ini baru, nah minggu depan sepertinya bisa dilakukan. Mumpung ini ada Bu Mary juga ya. Jadi nanti ketika saya mungkin apa ya dalam pembelajaran itu ada kurangnya gitu ya, karena ya karena kita kan masih saya terutama itu kan masih belajar gitu ya. Jadi nanti bisa mungkin kita laksanakan di minggu depan nanti. Oke, itu berdapatan dengan mata pelajaran Bu Iya, Emil ya. betul. Oke, terima kasih Bu Emil. Nah, nanti di sini juga saya mengharapkan bahwa Bu Emil bisa segera menyelesaikan persiapan administrasi yang akan dipergunakan dalam proses pembelajaran nanti ya Bu Emil ya. Dan semoga nanti proses pembelajaran yang akan saya amati minggu depan itu dapat berjalan lancar dan sesuai yang kita harapkan, dan peserta didik pun dapat mengembangkan semua aspek yang sudah Bu Emil utarakan. Jadi ya Bu Emil ya. Baik, terima kasih sebelumnya Bu Nenis. Oh iya, Bu Emil sama-sama. Oke, nanti silahkan bersiapkan lagi ya Bu Emil. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa. Bapak Ibu guru hebat, masih berjumpa lagi dengan saya Ibu Meris Dila Ayu Amarwati. Bapak Ibu, di sini saya akan melaksanakan tahap yang kedua, yaitu melakukan observasi kelas dari kelasnya Bu Emil kelas 4. Nah, untuk itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. Good morning, teacher. How are you today? I am fine, and you? I'm fine too, thank you. Kayaknya ada yang kurang ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Iya, baik. Sebelum pelajaran dimulai, ada baiknya kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, Rafa, silakan dipimpin untuk berdoa dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang salah harus dijawab. Hukumnya apa? Menjawab salah? Apa baik? Wajib. Tapi kalau mengucapkan salah? Sunnah. Oke. Sebelum kita mulai, Bu Emil mau mengingatkan kembali, ketika di dalam kelas kita semua harus disiplin. Tidak boleh ada yang bermain, apalagi ngobrol sendiri. Kalau Bu Emil menerapkan kalian ngobrol sendiri, kira-kira dapat nggak pelajarannya hari ini? Tidak. Oke, baik. Sebelumnya Bu Emil hari ini mau cek dulu apakah semuanya dalam keadaan yang bahagia ya, atau dalam keadaan agak sedih karena hari ini ditinggal mamaku, karena hari ini aku nggak sarapan ya. Nah, Bu Emil akan berikan kalian kertas, silahkan nanti diisi emoticon ya, perasaan kalian pada
pagi ini. Nanti kalau perasaannya sedih berarti emotnya sedih. Kalau perasaannya senang berarti emotnya senang. Bisa ya buat emot? Bisa nggak? Bisa. Nggak perlu dikasih contoh, oke? Oke, Bu Emil bagikan satu. Silakan yang sudah langsung ditempel di papan tulis. Yuk. Nggak usah, pakai saja. Ayo, buat emot satu terus ditempelkan. Oke, Bu Emil awali oke. Karena hari ini Bu Emil merasakannya sangat senang, ya. Bu Emil akan buat emot senang. Bagus gak emotnya? Oke, kalau sudah silakan ditempel di sini. Bu Emil mau lihat seberapa banyak sih anak-anak yang hari ini perasaannya senang. Oke, yang sudah silakan maju boleh. Ayo udah. Ya. Ayo. Sasa. Oke, hitungan ke 10 semuanya sudah maju ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 Alin 9 10. Yo, langsung Alin. Enggak apa-apa, kecil juga enggak apa-apa, yang penting ada gambarnya. Yang dalam duduk. Ya, langsung duduk. Oke, coba Bu Emil lihat ya perasaannya hari ini. Wah, senang. Ini ada yang ngantuk, ada yang nggak bersemangat. Ya, coba hari ini ada yang nggak semangat, ada yang ngantuk. Emang iya? Ngantuk, nggak gitu sampai menguap. Ya, oke sebelumnya boleh berdiri dulu biar semuanya semangat. Oke. Nanti kalau Bu Emil bilang tepuk semangat, jawabnya tepuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa. Oke, semuanya tepuk semangat. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Boleh duduk. Alhamdulillah, sudah semangat ya. Balik lagi ya semangatnya ya. Oke. Minggu lalu Bu Emil sudah mengasih tahu ya, kalian sudah mengenal apa bagian-bagian tumbuhan. Kira-kira masih ingat nggak bagian tumbuhan itu ada apa aja? Boleh disebutkan dari yang paling bawah, Mbak Im? Hah? Apa? Apa, Rafa? Akar. Terus apa dia? Batang. Habis akar, batang jadi buah langsung. Jadi daun. Terus jadi bunga, jadi buah. Masih ingat ya? Kira-kira masih ingat nggak fungsi dari bagian-bagian buah itu apa aja? Sama seperti halnya manusia, bahwa tumbuhan itu juga punya kaki, juga punya tangan, ya. Kaki kalau di manusia digunakan untuk berjalan, akar pada tumbuhan digunakan untuk
kalian. Silahkan nanti dilingkari, cepat aja ya. Dibaca langsung dilingkari, baca dilingkari, nggak usah lihat temannya. Tengok kanan, tengok kiri. Ya, oke? Rafa minta tolong yang belakang dibagikan ya, satu-satu ya. Ya, yang sudah langsung. Kamu? Terima kasih. Oke. Nah, silakan pertanyaan dari Bu Emil ini kalian isi lingkari ya. Mana kalau kalian merasa iya pernah dilingkari, kalau merasa tidak pernah oke, dilingkari boleh. Sudah? Oke. Mas Nio silakan yang belakang diambil ya. Mas Alki silakan yang paling depan diambil. Saya sudah. Ya, dikasih Nio udah kamu duduk. Nado duduk. Ya, nggak apa-apa. Saya sakit. Yuk, lihat, ayo, terus. Boleh? Boleh. Ya. Sudah? Oke, kumpulkan depan. Oke, lembu. Belum? Belum. Sini Nio. Sudah. Terima kasih. Kamu duduk aja. Turun. Duduk. Terima kasih. Terima kasih ya Nio. Oke. Oke. Sambil Bu Emil menganalisis hasil kalian ya untuk membagi kelompok, silahkan kalian baca dulu ya. Baca dulu materi yang kemarin Bu Emil sudah berikan. Boleh? Dari bagian-bagiannya, dari fungsinya. Nanti kita lihat apakah betul yang kalian baca itu dengan kenyataannya. Boleh? Dibaca dulu, dibuka halaman 3. Untuk buku IPAS-nya dibuka dulu. Baik, dari hasil tadi ya yang kalian lingkari sudah bertemu kelompok ya buat nanti silakan yang disebutkan Bu Emil ya nanti berkelompok dengan teman kelompoknya. Oke, kelompok 1 ada kelompok auditori, ada Mas Baim, Cahaya, Eca, dan Nado. Silakan menuju ke sini. Sini. Berarti Baim, Cahaya, Eca sama Nado ke sini, pindah ke sini. Ya. Ambil satu kursi lagi dulu, taruh situ dulu. Nah, kelompok kedua kelompok visual ada Alin, Siva, Rafa, dan Cia. Boleh yang di belakang situ. Yang di belakang situ. Terus yang di sini nanti ada kelompok kinestetik. Ada Mas Alwi, Alvin, Sasa, sama Nio. Yuk. Hitungan kelima semuanya sudah duduk di kursi masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Sini tadi siapa? Baim, Cahaya, Eca, Nado. Nado langsung kenapa kembali? Ca duduk, Ca. Cahaya duduk. Eca duduk. Nado ke sini. Ya di belakang ada Alin. Alin duduk, Lin. Situ, Lin. Alin, Siva, Rafa, Cia. Ci, kamu itu kemana?
auditori ada Mas Baim, Nado, Cahaya, sama Ica. Dan kelompok kinestetik ada Sasa, Alwi sama Mia. Oke. Kemarin ya kita sudah mengamati, sudah mengenal bagian-bagian tumbuhan. Ada akar, ada batang, ada daun, ada apa lagi yang terakhir? Habis daun jadi bunga, jadi buah. Oke. Kalau kemarin akar kemarin fungsinya buat apa? Menyerap air. Kalau batang untuk menopang tumbuhan. Selain itu dia juga akan mengedarkan air yang diserap oleh akar ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kalau daun digunakan untuk apa? Cahaya, daun digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Ya. Kalau bunga digunakan untuk apa, Alfi? Untuk berkembang biakan. Oke. Ternyata banyak sekali manfaat yang dihasilkan dari tumbuhan. Banyak nggak manfaatnya? Ya. Coba kalian semuanya menghirup udara yang ada di sini. Coba tarik nafas, keluarkan. Terlihat nggak apa yang kalian itu hirup? Terlihat nggak? Apa itu yang kalian hirup itu? Apa ini? Oksigen. Kira-kira oksigen itu dihasilkan oleh siapa? Tumbuhan. Ayo. Oleh tumbuhan. Bagian apa? Daun. Kok bisa ya? Ternyata, halo, kok bicara sendiri? Ayo, ingat kesepakatannya tadi apa? Tidak boleh ramai, tidak boleh ngobrol sendiri. Sudah berkelompok ya. Ada yang bagian dari kelompok auditori, ada kelompok visual, ada kelompok kinestetik. Oke. Yang kinestetik nanti kita akan mengamati di luar kelas. Nah, yang visual, siapa tadi yang visual? Mbak Alif dan kawan-kawan ya. Nanti akan di sini kita lihat video ya, video. Nah, kita amati dari video itu. Kemudian yang auditori nanti sama Bu Ember di sini. Oke? Boleh? Bisa ya? Oke, bisa dikondisikan ya, Nando? Apa? Nanti. Oke, sudah? Silakan yang kinestetik kita keluar kelas dulu ya. Yuk kita keluar kelas dulu. Ini di bawah. Kita keluar kelas dulu. Kita amati tumbuhannya. Ya, begitu ya. Ya, keluar dulu. Ya, kalian tahu kan ini adalah tumbuhan. Apa saja nanti bagiannya? Bagian tumbuhan tadi ada apa saja? Nah, dari dalam tanah itu yang tidak bisa kita lihat, ternyata ada akar. Kira-kira kalau akar di dalam itu tidak ada, apa yang akan berubah? Karena dia tidak punya energi ya untuk bertahan hidup. Tidak ada air yang diserap, tidak ada mineral yang diserap, maka dia akan mati. Ketika akar di bawah ya sudah menyerap air dan mineral, dia akan diedarkan oleh siapa? Batang ya, dia akan diedarkan oleh batang, maka dia akan muncul daun. Habis dia muncul daun, dia akan muncul bunga. Habis itu akan muncul buah. Bisa? Coba. Nah, yang di sini coba kalian amati kira-kira bagaimana bentuk daunnya ya. Kira-kira akar yang ada di sini itu ada akar apa ya? Coba amati boleh. Coba bentuk daun ini botol. Kira-kira ini bentuknya daun apa? Yang kemudian biasa David. Kalau ini daunnya apa? Nah, kalau ini kira-kira apa?
Gimana Cak? Sini kan? Ya. Di sini Disiram disiram air ya. Di sini disiram air, disiram air, maka dia akan menyerap. Iya, dia akan menyerap, kemudian dia akan tumbuh. Jadi apa ini Mbak Im? Batang. Sudah tumbuh jadi batang, maka muncullah daun. Daun yang sudah banyak, dia akan berbuah, kemudian berbunga dulu baru berbuah. Jangan jangan salah ya. Kalau tidak ada bunganya dia bisa berbuah enggak? Enggak. Jadi akar ini ya kita kasihkan air ya Do ya. Ya. Akarnya dikasih air, dia tumbuh besar, diedarkan oleh batang, maka muncullah daun. Daunnya banyak, dia berbunga kemudian menjadi buah. Pinter. Sudah paham? Ada akarnya yang di sini, ada batangnya. Di sini di akar ke atas. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Pada bagian pendidikan yang tumbuh di bawah tanah. Oke, betul. Kalau akar ini kira-kira ya tidak pernah disiram sama sifat, apa yang terjadi pada akar ini? Dia akan mati, dia akan tidak hidup, dia tidak bisa tumbuh, kemudian dia akan mati. Nah, kalau disiram terus maka dia akan Fungsinya adalah tumbuh. air. Ya, dia menyerap air dan menyerap. Kalau ini ya, kalau tadi kan daunnya kan sudah berbuah. Kalau berbuah dia akan jadi daunnya banyak. Nah, ternyata jenis-jenisnya itu banyak sekali daunnya. Nah, ini seperti apa? Nah, kira-kira apa tumbuhannya? Pepaya, singkong, apa lagi? Alin, yang menjadi. Nah, itu kalau yang melengkung cocok. Nah, sejajar itu ada tanaman padi. Nah, gitu ya. Nah, banyak ternyata ya jenis tulang daunnya. Sekarang Bu Emil mau minta setiap kelompok untuk mempresentasikan di depan. Silakan nanti kelompok yang Bu Emil panggil, silakan maju satu kelompok dan dipresentasikan hasilnya. Baik, silakan dari kelompoknya Mas Baim. Kelompok Abu Dhani silakan maju. Mas Baim sama Najwa yang juga maju dong. Sini lewat sini. Ayo maju. Ya, maju lewat sini. Baik. Saya. Oke, silakan. Sudah, sini belakangnya sini. Oke, sudah yuk. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompok 2. Untuk apa? Ada apa saja tadi? Kamu menemukan apa saja tadi? Daun membuat Ya, ada itu. Nah, terus? air dan zat makanan. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan? Oke, terima kasih. Boleh duduk. Silakan kelompok visual. Ayo, dibaca yang keras ya. Baca ya. Sama Mas Rafa, Mbak Siva, siapa tadi ya? Iya. Oh, yuk. Dibaca hasilnya. Oke. Gimana tinggal baca yang dibaca aja. Bagian tuh kan ada apa saja dibaca. Ada daun, buah, batang, buah. Ya, oke. Coba dibaca hasilnya. Oke, kemudian oke, coba benar nggak kira-kira akar itu untuk menyerap air? Betul? Kalau tidak ada air apa yang diserap? Mineral yang ada di dalam tanah. Unsur-unsur yang ada
bukan hanya air saja. Ya makanya kalau kalian menyiram air, habis siram air biasanya dikasih pupuk enggak? Iya, biar cepat tumbuh. Oke, terima kasih Pak Wiswa. Boleh tepuk tangan buat Pak Wiswa. Yang terakhir. Yuk, kelompok yang terakhir ada kelompok kinestetik. Nah, ini tadi pengamatan di luar kelas. Kira-kira menyenangkan nggak ya? Menyenangkan nggak? Oke, nah, boleh duduk dulu. Cia, duduk Cia. Agak maju dong. Oke, agak maju. Tadi pengamatan kalian di mana? Di luar kelas, ya. Mengamati apa tadi? Tentang daun sama Oke, silakan dipresentasikan hasilnya tadi. kami dari kelompok Kinestetik. Oke. akan Membacakan hasil yang kami diskusikan. Oke. Tadi dapat apa diskusinya? Dapat macam-macam daun, Macam-macam daun. Ada bentuk tulang daunnya ada apa aja? Menyirip, melengkung, melengkung, menjadi, jajar. Banyak ya ternyata ya. Kira-kira dari berbagai macam tumbuhan ternyata bentuk daunnya itu berbeda-beda. Kalau kalau tulang daunnya menjari, ada contoh apa? Pada tumbuhan? Daun pepaya. Terus apa lagi? Daun singkong. Kalau tulangnya sejajar, ya panjang itu apa? Pandan. Apa lagi? Apa nado? Tulang daunnya yang sejajar itu apa? Ada tumbuhan apa? Yang daunnya sejajar, panjang. Tumbuhan apa? Padi. Pandan. Apa lagi? Pisang. Nah itu sejajar. Oke. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok kinestetik. Silakan duduk. Iya. Hasilnya bagus ya. Semuanya sudah paham ya terkait tumbuhan dan fungsinya? Iya. Kalau kemarin kita hanya mengenal saja, hari ini tadi sudah mulai tahu kira-kira fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu ada apa saja. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Iya. Termasuk untuk manusia. Bukan manusia saja, ternyata hewan itu juga membutuhkan. Tadi kita sudah belajar banyak. Hari ini Bu Emil mau lihat kemampuan kalian. Apakah ketika Bu Emil memberikan materi tadi, apakah ketika kalian waktu berdiskusi tadi itu semuanya diserap oleh kalian, ya, dipahami oleh kalian. Nah, untuk mengukurnya, Bu Emil akan bagikan lembar evaluasi. Silahkan nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, Bu Emil tunggu sebentar, nanti akan Bu Emil tarik kembali untuk mengukur kepahaman kalian. Kalau kalian tidak bisa mengerjakan, berarti diskusinya kalian tadi tidak beneran. Waktu Bu Emil menerangkan tidak mendengarkan. Oke, silakan Mas Ali bantu yang belakang ya. Satu ya. Sudah, kamu sendiri. Sudah. Silakan. Sudah. Silakan. Sudah kan? Oke. Baik, waktunya tinggal 2 menit lagi. Gampang ya, kalau tadi mendengarkan Bu Emil, terus waktu diskusi itu juga betul-betul diskusi ya, pasti bisa mengerjakan. Soalnya gampang sekali ini. Oke, Nado bisa ya? Ya. Oke, sudah. Waktunya habis, silakan dikumpulkan. Minta tolong yang belakang. Rafa, diambil Rafa, maunya. Sudah. Yuk, kumpulkan. Terima kasih.
bagian-bagian tumbuhannya, apa saja manfaatnya, ya untuk dari untuk hewan, untuk manusia juga bisa. Nah, kira-kira hari ini gimana rasanya? Ya, semuanya senang apa enggak? Enggak. Kok enggak? Kenapa? Hah? Kenapa? Apakah Rafa sudah lapar? Gak apa-apa, habis ini nanti boleh istirahat ya. Soal evaluasinya akan Bu Emil ya bawa dulu minggu depan. Bu Emil akan bagikan hasilnya. Jika belum mencukupi, nanti akan diulangi. Ya, Rafa? Oke, baik. Pertemuan hari ini cukup. Bu Emil terima kasih ya. Terima kasih semuanya sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke? Masih semangat kan? Masih kita tepuk semangat kan? Masih. Gak apa-apa sambil duduk. Kita tepuk semangat dulu biar semangat lagi. Oke? Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Habis ini boleh istirahat. Bu Emil tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam burung penggerak. Halo Bapak Ibu semua, masih berjumpa lagi dengan saya Ibu Meris Dila Ayu Amarwati. Di sini saya tidak sendiri ya Bapak Ibu. Pada kegiatan pasca observasi kali ini saya bersama dengan rekan sejawat saya Ibu Emil dan Ibu pengajar tarik saya Ibu Rita. Pada kegiatan di sini nanti Bapak Ibu, kami akan melakukan kegiatan pasca observasi, yaitu kegiatan sesudah kegiatan observasi yang sudah kami lakukan. Sebelumnya di sini bagaimana kabarnya Bu Emil? Alhamdulillah baik Bu Mary. Bagaimana kabarnya Bu Rita? Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya buat ibu-ibu semuanya di sini. Oke, ibu-ibu langsung saja ya. Nah nanti di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan nanti ya terkait kegiatan pasca observasi. Sebelumnya tujuan dari kegiatan pasca observasi adalah kita dapat mengetahui sejauh mana atau mengevaluasi pembelajaran Bu Emil yang sudah dilakukan di kelas beberapa hari yang lalu. Jadi ya Bu Emil, kita langsung saja Bu Emil ya untuk pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama Bu Emil, bagaimana perasaan Bu Emil ketika melaksanakan pembelajaran yang sudah Bu Emil laksanakan kemarin? Baik, yang kemarin Ibu Meris. Iya. Pastinya saya sedikit deg-degan juga ya, nervous karena biar bagaimanapun ketika kita berbicara dengan orang dengan kamera itu sangat berbeda gitu ya. Ketika kita mengajar di kelas dengan anak-anak begitu, kemudian kita punya ada kamera itu sebenarnya saya merasa deg-degan Bu Meris. Jadi sedikit nervous begitu ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena antusias anak yang sebegitu semangatnya membuat saya juga makin bersemangat untuk memulai pembelajaran di waktu itu. Nah, Bu Emil mempunyai energi yang positif, semangat dalam melakukan pembelajaran, otomatis anak-anak juga dapat terbangun semangatnya seperti itu ya Bu Emil ya. Nah, sekarang untuk selanjutnya Bu Emil, coba Bu Emil ceritakan area pengembangan seperti apa yang sudah Bu Emil lakukan ketika proses pembelajaran atau observasi kemarin. Oke, baik. Untuk penegasan pada area pengembangannya saya ada pada pengetahuan dan keterampilannya. Jadi ketika target saya anak-anak tidak hanya paham ya, tapi juga mengerti akan materi yang sudah disampaikan. Kemudian untuk keterampilan dengan berdiskusi seperti kemarin gitu, anak-anak jauh bisa lebih semangat ya, keingintahuannya jauh lebih tinggi daripada dia belajar secara individu. Gitu. Terima kasih Bu Emil. Sekarang sudah Bu Emil mengembangkan area pengembangan pada pemahaman dan keterampilan itu ya Bu Emil. Nah sekarang coba Bu Emil ceritakan juga bagaimana tahapan-tahapan yang sudah Bu Emil lakukan. Itu yang seperti apa tahap-tahapnya? Baik, dalam pembelajaran kemarin saya melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi ya. Jadi anak-anak kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada kelompok auditori, ada kelompok visual, dan ada kelompok kinestetik.
dengan pengelompokan minat itu menggunakan diagnosa ya. Jadi kita berikan diagnosa kepada anak-anak, kemudian kita pilih ya, kita sharing mana anak-anak yang bisa dikelompokkan sebagai auditori, mana yang minatnya ke visual dan mana yang kinestetik seperti itu. Oh iya, Bu Emil. Nah, terima kasih Bu Emil sudah memberikan penjelasan bagaimana tahapan-tahapan yang sudah Bu Emil lakukan tadi ya, sesuai dengan minat profilnya seperti apa ya Bu Emil, Iya. sudah melakukan diagnosa seperti itu ya. Nah, sekarang selanjutnya Bu Emil, pada area-area pengembangan yang sudah Bu Emil jelaskan tadi, apakah itu sudah dikatakan berhasil Bu Emil? Mungkin kalau dikatakan berhasil cukup gitu aja ya Bu Elis. Karena mungkin apa ya, setiap pembelajaran pasti saya membutuhkan evaluasi begitu ya. Jadi mana apa ya, kekurangan saya tidak bisa saya lihat sendiri begitu. Jadi kalau saya merasakan ya sudah cukup. Nah, dengan adanya Bu Meris mungkin nanti bisa dilihat dievaluasi begitu ya. Jadi apa yang harus saya lakukan, apa yang saya tambah, dan apa yang harus saya kurangi begitu. Oke, terima kasih Bu Emil. Nah, kira-kira kendalanya itu kan cukup ya. Itu kendalanya atau kekurangannya seperti apa Bu? Di dalam hal apa itu kira-kira? Oke, kalau dari pembelajaran yang saya lakukan kemarin gitu ya Bu Meris, anak-anak masih belum bisa maksimal ya dalam memahami berikut, karena memang kita dituntut dalam suatu waktu itu anak harus paham satu materi itu, dan ketika besok itu diulang lagi anak-anak akan berbeda lagi ya materinya begitu. Jadi peruntukan anak dalam satu waktu dan harus paham, dan itu membutuhkan ekstra ya. Jadi bagaimana buat anak-anak bisa paham dalam waktu sebegitu, jadi menurut saya kurang yang di situ ya. Begitu juga ketika berdiskusi itu masih banyak anak-anak yang mengandalkan temannya. Jadi meskipun di situ bisa memancing keaktifan siswa ya untuk mencari keingin-tahuan lebih detail, akan tetapi masih ada juga siswa yang mengandalkan teman lainnya begitu. Oke, terima kasih Bu Emil. Dari kendala-kendala atau mungkin kekurangan-kekurangan yang sudah Bu Emil utarakan itu ya. Nah, itu kira-kira apakah ada rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan agar semua itu bisa berjalan dengan lancar ke depannya, itu kira-kira rencananya Bu Emil itu seperti apa? Oke, kalau menurut saya kalau saya mengevaluasi diri saya sendiri Bu Mercy ya, mungkin karena kurang begitu menarik mungkin ya. Jadi mungkin saya bisa menambahkan games yang bisa memicu ketertarikan anak dalam memahami soal-soal. Nah, mungkin itu bisa saya selipkan begitu. Jadi apa ya, penambahan games mungkin itu bisa menjadi solusi. Oh, iya. Oke, nah dengan penambahan games-games itu ya Bu, semoga itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira Bu, rencana-rencana itu akan Bu Emil laksanakan kira-kira kapan Bu? Kalau bisa secepatnya ya Bu Beres, karena melihat begitu tadi. Jadi kalau satu hari anak harus dituntut untuk memahami beberapa materi yang disampaikan oleh guru, jadi mungkin secepatnya saya harus bisa membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi begitu ya Bu Beres, guna untuk meningkatkan pemahaman siswa dalam setiap materi yang kami sampaikan. Oke, Bu Emil. Nah, itu tadi adalah rencana-rencana kira-kira kakak seperti itu ya. Iya. Nah, untuk Bu Emil, jika aja ya, nah, rencana-rencana Bu Emil itu ada kendala kembali seperti itu ya. Kira-kira bagaimana tanggung jawab Bu Emil atau tindakannya seperti apa? Kalau itu sudah diberikan rencana seperti itu, apa tanggung jawab kita atau Bu Emil sebagai pendidik lah untuk menjadikan itu nanti biar berhasil seperti apa ya? Kira-kira seperti apa? Oke, yang pasti pertama saya harus fokus ya. Jadi keterlibatan siswa, keaktifan siswa itu harus saya munculkan kembali gitu. Jadi terus pembelajaran yang sangat menarik, aktif, nah itu mungkin diperlukan untuk selanjutnya pembelajaran selanjutnya gitu. Terima kasih ya Bu Emil. Semoga kegiatan ini tadi menemukan sebuah solusi dari temu atas evaluasi sudah kita lakukan atau kemarin yang sudah kita lakukan pada observasi di pembelajaran di kelas 4 yang Bu Emil. Semoga kita menjadi pendidik yang amanah, yang dapat
memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, ya. Dan kita tetap sabar. Yang terpenting adalah kita mau berinovasi selalu ke depannya. Terima kasih Bu Emil atas waktunya. Semoga nanti rencana-rencana ke depannya berhasil ya Bu, sesuai yang Bu Emil dan kita harapkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ini tadi sekian dari kegiatan pasca observasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.